Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1067 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Punk Records. Chapter ini memiliki cover story yang masih bercerita tentang perjalanan keluarga Vinsmoke. Anak-anak Vinsmoke bersama Caesar Clown telah tiba di kerajaan Jerman. Namun di sana Caesar dan Judge malah berkelahi. Walau mereka berdua sesama ilmuwan hebat yang saling mengenal, tapi Caesar dan Judge sepertinya memiliki hubungan yang tidak baik. Meski begitu, pada akhirnya nanti Caesar pasti akan tetap bergabung dan memperkuat kerajaan Jerman. Kolaborasi dari Caesar dan Judge pasti akan menghasilkan karya-karya yang hebat. Masuk ke dalam cerita utama, diketahui bahwa Vegapunk memang orang yang terlahir jenius. Kejeniusan yang dimiliki oleh Vegapunk merupakan sesuatu yang alami dalam dirinya. Pada suatu hari, dia mengonsumsi buah iblis paramecia yang bernama Nomi Nomi Nomi. Secara harfiah, nama dari buah iblis tersebut memiliki arti otak. Buah iblis itu membuat otak Vegapunk menjadi besar, sehingga tak heran dalam kilas balik Vegapunk, dia terlihat memiliki kepala yang aneh. Dalam kepala tersebut ada otak yang terus bertumbuh, sehingga kepalanya pun menjadi terus membesar. Berkat buah iblis Nomi Nomi Nomi, Vegapunk mendapatkan kemampuan otak yang bisa menyimpan pengetahuan tanpa batas. Tidak heran apa yang dibaca oleh Vegapunk akan bisa langsung dihafal olehnya. Kemampuan tersebut memang cocok dengan Vegapunk karena dengan kejeniusan yang dia miliki ditambah kapasitas otak yang tidak terhingga, maka dia benar-benar menjadi seorang ilmuwan yang tidak tertandingi pada masa ini. Diketahui juga bahwa bagian atas egghead memperlihatkan tempat seperti sebuah telur besar. Di dalam telur itu ada otak dari Vegapunk. Entah bagaimana Vegapunk berhasil memindahkan otaknya yang terus membesar itu, sehingga sekarang kepala Vegapunk sudah menjadi kecil. Dalam arc Egghead ini, pasti akan lebih banyak lagi misteri tentang Vegapunk yang akan terungkap. Beralih ke hal lain, robot kuno yang ditemukan oleh Luffy dan kawan-kawan di tempat pembuangan ternyata diciptakan pada abad kekosongan. Robot yang terlihat modern tersebut sudah dibuat sejak lama. Tak heran robot itu telah berkarat dan berlumut. Seperti kata Shaka, teknologi dan peradaban di kerajaan kuno pada masa lalu memang sangat maju, sehingga wajar saja bila orang-orang di kerajaan kuno bisa menciptakan berbagai hal hebat. Salah satunya adalah robot tersebut. Pada 200 tahun silam, robot itu pernah menyerang pemerintah dunia. Semakin jelas memang bahwa aliansi 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia memang adalah musuh bagi kerajaan kuno. Kerajaan kuno telah memprogram robot tersebut untuk menyerang musuh itu, bahkan sampai pada 200 tahun yang lalu. Walau abad kekosongan telah lama lewat, tapi program tersebut masih ada di dalam sang robot. Sayangnya, sekarang ini robot itu sudah tidak berfungsi lagi. Tapi diketahui bahwa pada chapter yang lalu, Vegapunk sedang mencoba memperbaikinya. Kemudian diperlihatkan para agen CP0 telah tiba di Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu, tujuan mereka datang ke sana adalah untuk menghabisi semua klon Vegapunk, kemudian membunuh Vegapunk asli. CP0 memang ahli dalam misi semacam itu, karena mereka memiliki kemampuan bertarung hebat dan bisa bergerak dengan efisien. Mereka datang ke Pulau Egghead dengan alasan untuk mengembalikan Seraphim Kuma, tapi akses masuk mereka ditolak. Ada kemungkinan Vegapunk memang sudah mengetahui niat sebenarnya dari mereka, jadi wajar saja akses masuk para CP0 ditolak di Pulau Egghead. Vegapunk Shaka menyuruh para CP0 itu untuk menaruh Seraphim Kuma di pintu masuk, lalu dia menyuruh para CP0 untuk segera pergi. Shaka juga menyuruh para klon Vegapunk yang lain untuk segera melakukan pertarungan melawan CP0. Di sini juga terungkap bahwa misi dari Rob Lucy, Kaku, dan Stussy bukan hanya menghabisi Vegapunk saja, tapi juga menghabisi Jewelry Bonnie. Hubungan antara Bonnie dan Kuma pasti sudah diketahui oleh pemerintah dunia, sehingga Bonnie pun harus segera dihabisi.
Vegapunk meminta bantuan kepada bajak laut topi jerami untuk membawanya keluar dari Pulau Egghead. Akan sangat menarik untuk melihat langkah apa yang akan diambil oleh Rob Lucci dan kawan-kawan. Mereka pasti akan tetap mencoba menerobos masuk, dan di Pulau Egghead, kemungkinan besar para CP0 akan berhadapan dengan bajak laut topi jerami. Di bagian akhir chapter, cerita beralih ke kerajaan Kamabaka. Di sana, Kuma bangkit dan berlari ke suatu tempat. Masih belum jelas apakah kesadaran Kuma telah kembali atau dia bergerak karena program yang tertanam dalam dirinya. Berhubung Vegapunk merupakan teman masa lalu dari Dragon, maka pasti Vegapunk tidak akan merubah Kuma seutuhnya tanpa ada sesuatu. Pasti Vegapunk sudah menanamkan program khusus juga untuk Kuma, dan saat ini program rahasia dari Vegapunk itu telah aktif. Chapter ini cukup menarik karena mengungkap buah iblis dari Vegapunk. Buah iblis Nomi ini merupakan buah iblis yang membuat kapasitas otak Vegapunk menjadi sangat besar, sehingga Vegapunk bisa mengingat banyak sekali buku yang dia baca. Namun, pada dasarnya Vegapunk memang sudah jenius. Kejeniusannya itu sudah dia miliki dari lahir. Buah iblisnya ini hanya untuk memperbesar memorinya saja. Jika buah iblis milik Vegapunk sudah diungkap, tidak menutup kemungkinan buah iblis milik Dragon juga akan segera terungkap, mengingat memang mereka berdua merupakan rekan pada masa lalu. Robot kuno yang ada di Pulau Egghead juga sangat menarik untuk dibahas. Robot itu digunakan oleh kerajaan kuno pada masa lalu. Robot kerajaan kuno ini akan memiliki peran yang sangat penting dalam cerita. Sepertinya Vegapunk sudah menyiapkan sesuatu untuk Luffy. Ada berbagai kemungkinan sesuatu apa yang dipersiapkan Vegapunk untuk Luffy, entah itu berupa benda atau semacamnya. Namun, informasi penting juga bisa menjadi hal yang bagus, mungkin terkait soal kekuatan Luffy dan masa lalunya. Informasi ini pun bisa membuat Luffy semakin menguasai kekuatan dari buah iblis Nika. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1067. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.